Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Asya dengan NIM 2108015087 dari kelas 7B mata kuliah Psikologi Dakwah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi komunikator. Ada yang tahu nggak sih psikologi komunikator itu apa? Psikologi komunikator adalah studi tentang bagaimana faktor psikologis mempengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi. Hal ini mencakup pemahaman tentang proses pengolahan informasi, kesadaran, dan respon terhadap pesan. Dalam konteks ini, seorang komunikator tidak hanya dilihat dari kemampuan bicaranya saja, akan tetapi juga dari bagaimana cara ia mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku audiens. Aristoteles menyebutkan bahwa karakter komunikator itu sebagai etos. Etos terdiri dari pikiran yang baik, akhlak yang baik, dan maksud ataupun niat yang baik. Good sense, good moral character, and good will. Dimensi etos yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama ada kredibilitas, kedua atraksi, ketiga kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Yang pertama ada kredibilitas. Kredibilitas yaitu sejauh mana komunikator dianggap sebagai sumber yang dapat dipercaya. Terdapat 2 komponen utama dalam kredibilitas. Yang pertama keahlian, yang kedua kepercayaan. Keahlian yaitu sejauh mana komunikator memiliki pengetahuan ataupun pengalaman di bidang tertentu. Sementara kepercayaan adalah kesan dari audiens tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Contohnya, sikap yang tulus dan tidak memihak. Seorang pembicara yang tidak menyinggung bahasan politik dan juga tidak menyinggung pihak lain secara negatif cenderung akan lebih dihargai dan lebih dipercaya. Yang kedua, atraksi. Atraksi di sini yaitu berkaitan dengan daya tarik fisik antara komunikator, baik secara fisik maupun personal. Terdapat 2 aspek dalam atraksi. Yang pertama, atraksi fisik ataupun daya tarik fisik dapat mempengaruhi bagaimana audiens merespon pesan. Sebagai contohnya, kita akan lebih mendengarkan seorang komunikator yang berpakaian rapi, bersih, sopan, wangi, dibandingkan dengan seorang komunikator yang berpakaian lusuh ataupun berantakan. Hal ini bisa dipastikan bahwa daya tarik fisik dapat memiliki efektivitas komunikasi antara komunikator dengan audiens. Yang kedua, daya tarik fisik dapat dikarenakan oleh kondisi homophily dan heterophily. Menurut Everett M. Rogers, heterophily terjadi ketika antara komunikator dan audiens merasa ada kesamaan dalam status sosial ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan. Hal ini dapat dipastikan memiliki daya tarik tersendiri. Selanjutnya, heterophily yaitu terdapat perbedaan status sosial ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan antara komunikator dan audiens. Yang ketiga dan yang terakhir ada kekuasaan. Kekuasaan di sini yaitu kemampuan seorang komunikator untuk mempengaruhi audiens. Terdapat klasifikasi yang dimodifikasikan oleh Raven pada tahun 1974 menghasilkan 5 jenis kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan koersif, yaitu menunjukkan kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran ataupun hukuman pada audiens. Ganjaran ataupun hukuman dapat bersifat personal atau impersonal. Dalam konteks ini, komunikasi koersif dapat menciptakan kepatuhan melalui rasa takut dan paksaan. Sebagai contohnya, seorang dosen yang mengatakan, "Serahkan tugas kalian sebelum tanggal 20 bulan Desember ini. Jika lebih dari tanggal tersebut, maka saya pastikan nilai kalian C." Dari perintah tersebut, kita memiliki rasa patuh dan paksaan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua, terdapat kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian yaitu berasal dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh komunikator. Sebagai contohnya, seorang dosen yang memiliki kekuasaan keahlian sehingga dapat menyuruh mahasiswanya untuk menafsirkan suatu teori yang sesuai dengan pendapatnya. Yang ketiga, ada kekuasaan informasional, yaitu berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh komunikator. Selanjutnya yang keempat, kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan yaitu seorang audiens menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan untuk menilai dirinya. Komunikator dapat dikatakan
memiliki kekuasaan rujukan apabila ia berhasil menanamkan kekaguman pada audiensnya, sehingga perilakunya dapat diteladani. Sebagai contoh, seorang nabi yang memiliki sifat yang begitu mulia dan menakjubkan dapat membuat para pengikutnya meniru dan meneladani tingkah lakunya. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir, terdapat kekuasaan legal. Kekuasaan legal yaitu seperangkat peraturan atau norma yang menyebabkan komunikator memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan. Sebagai contohnya, seorang rektor di universitas ataupun seorang kiai di sebuah pesantren memiliki wewenang untuk mengatur dan membuat kebijakan-kebijakan. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.